Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Kepala Sekolah ataupun penanggung jawab tahfiz, penanggung jawab Al-Quran yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon izin mempresentasikan, mendemonstrasikan satu buah aplikasi terkait masalah evaluasi dan monitoring dan evaluasi ketercapaian progres tahfiz. Aplikasinya sangat sederhana dan sudah familiar, yaitu menggunakan Google Form dan spreadsheet. Guru tahfiz hanya sekedar mengisikan saja di Google Form seperti ini. Nanti secara otomatis orang tua akan mendapatkan secara real time ketercapaian anaknya dengan cara nanti wali kelas membagikan linknya ini ke grup kelasnya masing-masing seperti ini. Nah, salah satu contohnya misal di sini Arina Kaula Thani, ya seperti ini. Jadi kita bisa lihat ini datanya seperti ini. Kemudian itu tadi orang tua juga bisa langsung chat ke gurunya karena tadi ada fasilitas untuk mengechat ke gurunya langsung. Kemudian yang kedua, cepat saja. Yang kedua yaitu untuk kurikulum atau untuk sekolahan pengelola. Di sini yang pertama adalah edit data. Ini untuk guru tahfiznya untuk mengedit kalau misalkan ada hal-hal yang kurang pas ketika pada proses penginputan ya. Misalkan ini harusnya halamannya bukan 541 tapi 542. Nah, ini ngeditnya di sini guru mata pelajarannya dari Google Form tadi itu. Kemudian capaian ini maksudnya adalah berapa juz yang sudah dicapai selama anak didik tersebut, siswa tersebut bersekolah di sekolahan kita. Misalkan di sini ini kelas kelas 9. Kalau kelas 9 berarti asumsinya harusnya sudah hampir 3 juz ya. Udah 2 juz. Misalkan udah 2 juz, 3 juz lah misalkan. Sebenarnya ini nggak boleh misalkan karena harusnya sesuai dengan panduan yang telah dibuat sekolah terkait masalah targetan hafalan oleh sekolah itu masing-masing. Misalkan ini karena cuma demonstrasi contoh aja, misalkan 3 juz 5 halaman, kita bisa lihat berapa persen anak yang belum tercapai. Ternyata masih ada 2 anak yang belum tercapai 3 juz 5 halaman ya. Kita bisa lihat di sini siapa misalnya kayak gitu. Kita bisa lihat di sini siapa yang belum mencapai 3 juz 5 halaman. Oh ya, ini masih ada yang baru 3 juz doang. Ini 1 dan lain sebagainya. Ini bisa kita ganti di sini kelasnya sesuai dengan yang ingin kita monitoring, kita evaluasi seperti itu. Nah, selain capaian ini kan ziyadah dia, capaian hafalan baru kayak gitu. Nah, selain capaian kita harus juga memastikan bahwa hafalan anak kita itu bagus ya, maka kita bisa lihat di penjamin mutu ini. Ini mulai dari 8A semua ada semua di sini ya. Kita bisa lihat misalkan ini 8A ini. Nah, di sini kita lihat misal ini akhiri 1 juz 5 halaman ya, kelas 8. Dia sudah secara otomatis sekarang udah menghafal, mesti tahsinnya udah pernah ujian dan checklist. Berarti dia udah ngapal sendiri, maksudnya ini dia udah pernah tasmik 1 juz. Gitu, seperti itu. Ini yang kedua belum sama sekali di sini. Kemudian asan nilainya udah 3. Nah, di sini juga penanggung jawab itu apa bahasanya? Jangan sampai ada anak yang sudah berapa juz tapi belum ditasmik kayak gitu. Nah, ini misalkan di sini Nervan ini misalkan ya, ini kan 2 juz 2 halaman, ini baru tasmik 1 juz ya. Jangan sampai nanti dia menghafal terus tapi tanpa ditasmikkan seperti itu. Nah, ini data ini sebenarnya secara otomatis terchecklist ya, secara otomatis terchecklist
ketika seorang guru telah menginputkan data tasmi ya. Pada Google Form tadi kan ada pilihan tasmi, tahfiz atau tahsin. Nah, ini data tasminya seperti itu, tanggal berapa, juz berapa dan sebagainya. Seperti ini banyak juga di sini. Kemudian selain itu nanti kita bisa lihat prestasi, itu maksudnya biasanya kita ngasih reward ya setiap bulannya. Jadi dalam bulan ini siapa yang paling banyak dalam satu kelas itu. Nah, itu biasanya yang kita kasih reward untuk memotivasi mereka agar senantiasa menghafal Al-Quran kayak gitu. Nah, ini nggak perlu kita minta-minta lagi ke gurunya untuk merekap, tapi langsung saja lihat dari data ini. Seperti itu. Nah, kalau misalkan diganti Juli kayak ini nggak ada datanya karena Juli kan nggak masuk, baru datang ke sini hasil loading. Ini secara otomatis, kalau misalnya diganti dia akan berganti secara otomatis Bapak Ibu sekalian. Jadi seperti itu. Intinya adalah selain kita mengajak atau memotivasi, meminta kepada guru-guru tahfiz untuk senantiasa motivasi anak didiknya untuk menghafal terus dengan agar targetannya tercapai, namun kita juga pastikan bahwa hafalannya itu juga mungkin, yaitu dengan cara memastikan bahwa setelah anak didik itu sudah selesai juz 30 maka wajib ditasmi. Ketika sudah selesai juz 29 wajib ditasmi, seperti itu. Jangan sampai dia nambah-nambah terus tapi tanpa ada pentasmian. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu yang bisa saya bagikan. Jika ada yang perlu dilanjutkan, maksudnya berminat, bisa langsung hubungi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.